ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama kita hormati tentunya narasumber kita yang telah hadir bersama kita, Bapak Dr. Tesri Maidaliza, MS, MSc, yang insya Allah hari ini akan menjadi pemateri kita dengan judul perbedaan waktu puasa di dunia, atau mungkin ada hal lain terkait tentang perbedaan waktu yang ingin beliau sampaikan nantinya. Tentunya yang kita hormati seluruh pimpinan Universitas Dharma Andalas, dimulai dari pembina yayasan, pengawas, sekaligus pengurus, dan rektor Universitas Dharma Andalas, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, serta dosen teknika pendidik, unsur pimpinan biro, dan juga teristimewa tentunya kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang senantiasa ikut dalam acara Mutiara Ramadan kita hari ini. Maka betah. Insya Allah setiap hari kita akan punya materi unggulan bersama pimpinan kita yang luar biasa. Jadi sedikit saya bacakan untuk biodata dari Bapak kita, Bapak Tesri Maidaliza. Beliau, nama lengkap beliau adalah Bapak Dr. Tesri Maidaliza, MS, MSc. Beliau lahir di Bukit Tinggi. Pendidikan beliau, S1 beliau di UNAN, Biologi. S2 beliau di Institut Teknologi Bandung. S2 beliau yang kedua di Osaka City University Jepang. Dan S3 beliau di Osaka City University Jepang. Itu fokus biologi. Beliau sampai sekarang adalah anggota Himpunan Biologi Indonesia, juga sekarang menjadi anggota Himpunan Mikrobiologi Indonesia. Di cakupannya bukan Padang dan Sumatera Barat lagi, tidak Indonesia lagi. Kemudian sejak 2005 sampai sekarang menjadi Himpunan Pengalang Taksonomi Indonesia. 2015 sampai sekarang menjadi anggota Penguatan Kebencanaan Indonesia. Dan pengalaman kerja beliau, dosen biologi FMIPA UNAN sampai sekarang, wakil dekan 3 dulu dari 2016 sampai 2020, wakil dekan 2 di Fakultas Teknologi Informasi UNAN, wakil dekan 3 di Teknologi Informasi UNAN sampai 2014, asisten wakil rektor bidang kemahasiswaan UNAN 2010 sampai 2012, dan asisten wakil rektor bidang akademik UNAN tahun 2006 sampai 2010, dan sekarang bergabung bersama kita menjadi wakil rektor 1 di Universitas Dharma Andalas. Itu sedikit, sebenarnya banyak panjang biodata beliau, tapi karena mengingat waktu, maka kita tentu akan cukupkan sampai situ, Pak, ya. Jadi ada untuk acara kita pada hari ini, Pak Ketua, itu formatnya pertama mungkin pemaparan dari Bapak untuk kajian kita pada hari ini 15 sampai 20 menit, dan kemudian izin kami minta waktu Bapak 5 sampai 10 menit untuk nanti ada sesi tanya jawab, Pak. Dia untuk adik-adik dan teman-teman dosen dan tendik yang hadir dan undangan yang hadir, sebelum beliau menyampaikan, ada baiknya kita siapkan dulu pertanyaannya. Jadi lebih kurang nanti 5 sampai 10 menit kita diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Dan tentunya pertanyaannya boleh disampaikan melalui chat yang sudah disediakan, atau tunjuk tangan ya, dan aktifkan mikrofonnya, kemudian kita bisa berbicara langsung kepada Bapak Tesri Maidaliza. Baik, adik-adik semuanya, teman-teman dosen dan undangan yang hadir, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Dharma Andalas kepada Bapak Dr. Tesri Maidaliza, MS, MSc. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar suara saya, Pak Irsyad? Dengar, Pak. Bagus, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan Bapak Ibu pimpinan di jurusan, serta pimpinan Universitas Dharma Andalas yang lainnya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, kemudian saudara-saudari, anak-anak kami yang tercinta dari Universitas Dharma Andalas, dan tamu lainnya kalau ada yang ikut di acara virtual ini dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan menambah sedikit sharing kita, tukar pikiran kita tentang
apa yang mesti kita perdalam di dalam bulan Ramadan ini. Ini ada momennya tentu yang ke arah pendalaman agama gitu. Dan kebetulan sekali pada hari ini saya mendapat tugas untuk mengisi kegiatan ini. Kemudian tidak memperpanjang mukadimah. Pertama saya minta maaf karena tadi rasanya udah pas tiba sampai rumah, rupanya macetnya banyak juga. Di hari yang ketujuh ini rupanya makin banyak takjil yang dijual di pasar dan di tepi jalan, kemudian orang membelinya makin banyak pula. Nah, itu jadi macet. Alhamdulillah itu ekonomi kita menggeliat. Izin saya Bapak Ibu Pak Irsyad apa yang moderator ya. Ada yang saya ingin sampaikan melalui apa namanya PowerPoint gitu. Bisa. Ya, Bisa, izin ya. siap. Pak, Ya, bisa sip. Pak, ada bisa share screen Pak. Langsung, Pak. Bisa Pak? Itu kalau lah pokoknya nggak bisa lah kalau. Ya, Kalau bisa. kirim ke Ambo Pak, biar nanti Nampak? Udah. Bisa. Sudah muncul keluar. Oke. Kan? Sudah. Udah, Man. Lanjut. Jadi pada kesempatan yang ringkas dan bahagia ini saya karena tidak terbiasa memberikan apa namanya inti-inti dari agama ini, mohon maaf nanti kalau udah salah tolong diberi apa diluruskan kalau bengkok, kemudian kalau salah diperbaiki gitu. Sama-sama Pak Ketua. Kuliahnya Insyaallah, memang Pak Irsyad ini susah juga mencarinya. Apa temanya Pak? Udahlah saya bercerita saja memang yang pernah saya alami gitu. Nah, saya beri judul nama Kultum Puasa Ramadan. Kata Pak Irsyad bagaimana puasa di belahan bumi lain. Mungkin isinya itu. Nah, kenapa kita mesti berpuasa gitu? Nah, jadi dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal sejak kecil kayaknya ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa dan beriman itu diwajibkan berpuasa. Nah, jadi kalau tidak beriman, tidak bertakwa, tidak perlu puasa, gitu artinya. Nah, ini sudah sejak kecil kita apakan ini hafal ayat-ayat ini. Jadi ini adalah dasar kenapa bulan Ramadan kita berpuasa. Kalau nanti berbicara dengan orang yang tidak Muslim, ya bisa aja dia bertanya kenapa bulan Ramadan itu puasa itu. Inilah dia. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa ini jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, kalau kita berteman di kampung atau di Indonesia saja, mungkin jawabannya kalau Indonesia 3 ya. Timur, tengah, dan barat. Dan jawabannya mungkin hampir mirip. Sekian jam itu. Jadi 13,23 jam nih contoh di sini kan sama. Tapi kalau kita bertanya nanti atau ditanya orang di belahan bumi lain, bumi ini kan bulat dan banyak negaranya. Kalau banyak negara lain, berapa lama puasa itu? Nggak bisa kita jawab seperti di Indonesia. 13,23 jam. Tergantung tempatnya di mana. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini contohnya. Coba lihat sebelah kanan ini. Ini winter ya. Winter itu adanya di musim winter utara, summer di bawah. Nah, ini di selatan autumn. Autumn itu menggugurkan daun. Nah, ini summer di atas berbunga-bunga. Nah, sekarang kita di bulan March. Hampir March ya. Antara Januari dan Maret. Berarti kita di sini gitu. Kita di sini. Indonesia itu di tengah. Gitu. Nah, kalau kita miring seperti ini, maka nanti belahan bumi selatan itu dapat cahaya lebih lama. Artinya puasa lebih lama. Sekarang belahan bumi utara itu agak jauh di sini itu tidak dapat cahaya. Ini nanti harinya akan pendek. Jadi karena posisi bumi inilah makanya nanti berbeda lama kita berpuasa. Kita contohkan di sini di Greenland, namanya Greenland utara sebelah Denmark, utara lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengecap pergi ke Greenland itu 16 jam. Sedangkan yang di Kanada utara 20 jam. Yang Indonesia 12 sampai 14 jam sama dengan Malaysia dan lain-lainnya. Di Brazil lebih pendek 11 sampai 13 jam. Nah, inilah gambaran di beberapa negara yang puasanya itu
bermacam-macam lamanya itu, panjangnya itu. Dia tidak sama saja dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita ini di menengah nih, dari tahun ke tahun tidak banyak perubahannya. Dalam menit cuma perubahannya. Makin lama kita berbuka, makin cepat mungkin 1 menit atau 2 menit. Nah, tapi kalau negara lain tuh jaman ukurannya lebih cepat atau lebih lambat dalam hitungan jam. Ini lebih jelas lagi kalau mau apa nanti di Prancis 11 jam. Nah, ini yang pendek-pendek ini. Puasa tercepat di dunia. Ada saja nanti teman-teman di luar negeri itu akalnya itu karena duitnya banyak, dia di negaranya puasanya panjang. Karena duitnya banyak, pergi dia Ramadan itu ke tempat yang cepat berbukanya. Nah, karena duitnya banyak, pergi dia ke negara itu agak sebulan selama Ramadan. Nah, kemudian ada juga yang seperti di kota-kota yang lebih besar, kayak seperti Tokyo ya, ada menara yang tinggi sana. Di ujung di atas itu puasa berbukanya lebih cepat 2 menit. Ada juga orang itu yang mencari restoran supaya cepat 2 menit. Alam bisawab, bagaimana pahalanya itu? Kok mencari tempat tempat puasa di tempat yang cepat berbuka? Gitu. Nanti silakan dibahas. Kemudian dalam puasa lama itu bagaimana tubuh kita gitu. Tubuh kita itu udah otomatis ya diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menerima kondisi-kondisi apapun ya, asal kita juga mengerti gitu. Nah, misalnya pada buku pedoman gizi ini yang tamat tahun 2018 ya, kalau kita usia kita 0 sampai 12 itu minimal kita minum air 1.800 ml itu 1,8 liter itu kan. Kemudian kenapa yang lainnya kata dokter 5 liter? 5 liter itu ada tambahan lain misalnya dalam makanan ya. Kalau usianya 13-15 itu sekitar 2.100 ml. Nah, kalau udah tua lebih banyak lagi 2,3 liter. Nah, 2.300 ml. Jadi bagi yang tua-tua, Bapak Ibu yang merasa sudah tua banyak-banyak minum bulan puasa ini. Kemudian pada sahur itu tampak itu gambar di sini daging, sayur dan segala macam itu dari makan satu hari itu 40%. Hendaknya. Waktu berbuka boleh 50%, tapi jangan pada sahur lebih banyak karbohidratnya dan proteinnya. Pada berbuka mungkin ya kita disuruh berbuka dengan yang sunat, dengan yang manis-manis. Tampaknya memang kalau pada berbuka itu presentasinya lebih banyak ya, yang manis-manisnya banyak kan mungkin buah-buahan gitu. Nah, sedangkan yang sahur baru karbohidratnya. Kemudian setelah tarawih nanti pulang tarawih bolehlah cemilan ya. Cemilan seperti agar-agar atau kue-kue yang digoreng gitu. Atau ada di sini gambarnya gambar tomat gitu. Jadi ada proporsinya, jangan rata aja. Mudah-mudahan dengan tahunya kita proporsi seperti ini nanti nggak ngebut lagi berbukanya gitu. Dengan apa bagusnya? Dengan semuanya gitu. Mulai berbuka, mulai ayam sampai buah-buahnya ambil berbuka, pas pulang tarawih mulai lagi makan yang kedua gitu. Nah, ini kurang baik dalam proporsi makanan pada bulan puasa. Kemudian kita di dunia ini banyak, tidak manusia saja yang disuruh puasa, hewan lain juga berpuasa. Ini contohnya beruang juga puasa, musim dingin dia puasa beberapa bulan karena makanannya tidak ada, dan ada burung-burung tertentu nanti yang tidur selama musim dingin. Dia puasa juga. Berapa lamanya dia tidur? Lamanya adalah 3 bulan. Loh, kok lama sekali? Lebih lama lagi ya pemuda-pemudi yang tidur di dalam gua Al-Kahfi. Tetapi itu bukan puasa, tetapi itu udah bukti bahwa manusia tidak makan sekian puluh tahun tidak mati gitu. Tetapi kalau tidak bernapas baru mati. Nah, jadi kalau diandaikan kita puasanya itu wah kok berat sekali bandingkan dengan hewan ini. Ada juga pengguin ya 2 bulan puasanya gitu. Ada juga onta dalam seminggu nak minum-minum bisa dia gitu. Juga ada ular ya yang sudah sekali makan mungkin setahun dia tidur nak minum nak makan. Jadi walaupun kondisinya tidak diwajibkan ya, tetapi sebagai contoh bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan kepada manusia untuk berpuasa itu, juga hewan-hewan lain. Nah, selamat berbuka puasa. Nah, apa faedah bagi kita dari keterangan tadi? Faedahnya adalah sebagai berikut ya. Di Indonesia, di Makkah, di Eropa tuh beda-beda apanya puasanya. Ini bukan perbedaan syariat, tetapi perbedaan letak geografis dan perbedaan matahari. Artinya ini sunatullah. Allah yang menentukan seperti ini. Ya, tidak perlu pula kita berdoa ya Allah samakanlah panjang puasa. Tidak perlu.
Anda perlu pula menurut saya seperti tadi dicari tempat negara yang pendek, kita pergi ke sana. Nanti Pak apa namanya Irsyad lah yang mengolahnya nanti ya. Bagaimana harusnya itu kita menerangkan gitu. Buat terimalah takdir kita orang Indonesia segini panjang puasa gitu. Kemudian Allah berfirman, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ayat ini menunjukkan bahwa patokan puasa adalah terbit fajar hingga terbenam matahari sesuai tempat masing-masing. Jadi kita kenapa lama puasa itu beda panjangnya? Karena terbit dan terbenamnya mataharinya beda gitu. Jadi jangan patokannya jam. Kalau pukul 6 pagi sampai jam 6 sore, nanti tidak masuk lagi patokannya lama puasa itu tergantung kondisi alamnya gitu. Di mana-mana kan jadi sama gitu. Jadi terimalah kita di Indonesia puasanya 13 jaman gitu. Kalau ingin pendek juga silakan pergi ke negara lain yang pendek puasanya. Kemudian itu juga bukti kekuasaan Allah. Perbedaan ini terjadi karena bumi bulat dan berputar pada porosnya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa malam dan siang silih berganti. Dia menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi untung aja siang dan malam. Kalau seperti bulan, tahu nggak Bapak dan Ibu? Bulan itu tidak berputar, tidak berputar menghadapkan ke matahari. Jadi yang malam tetap malam, yang siang tetap siang gitu. Untunglah kita berputar ada malam dan siang. Di negara seperti Norwegia dan Swedia itu musim panas siang bisa sangat panjang ya, sedangkan di Indonesia panjang siang dan malam relatif stabil sepanjang tahun. Nah kalau musim panasnya siang sangat panjang, malamnya sebentar. Di orang di sana udah biasa dia, walaupun pagi itu belum datang atau sudah datang pun dia tetap tidurnya sama dengan kita. Jadi biasa saja mereka tidur jam 6, padahal siangnya sudah mulai jam 3. Saya mencoba dulu di Belanda itu tidak bisa saya, kalau udah gelap ngantuk saya, kalau udah terang tidak mau ngantuk itu. Padahal kita baru sebentar tidur. Ini mungkin perbedaan waktu itu ya. Kalau lama-lama tinggal di sana mungkin akan terbiasa juga. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang realistis, gitu, realita. Kemudian syariatnya mengikuti kondisi alam, tidak berdasarkan kehendak seseorang. Gitu. Kemudian Allah Maha Adil dalam setiap ketentuannya. Kenapa dia Maha Adil itu? Waktu musim panjang di sana itu tidak panas. Gitu. Coba kalau musim panas 50 derajat lamanya 15-16 jam lah. Gimana tuh? Untunglah kalau ketika musim pendek itu ya musim panas, musim panjang itu dingin, suhunya tidak terlalu panas. Kemudian ini juga ada pada surah Al-Baqarah 246 ya, dengan ada panas dan dingin itu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kenapa tidak usah dipertengkarkan pula? Mereka di Amerika kenapa hidungnya mancung? Kenapa di Indonesia hidungnya pesek? Ya karena kita hidung di Indonesia demikian kondisinya, maka hidungnya cukup seperti ala kadarnya seperti ini, tidak perlu pula panjang-panjang. Kemudian Islam itu mudah dan penuh solusi. Di daerah yang ekstrim seperti dekat kutub, ulama memberi solusi, yaitu mengikuti waktu negara terdekat yang normal, kemudian mengikuti waktu Makkah. Nah, jadi kalau tidak ada nanti apanya ikuti mana yang normal dan ikuti Makkah. Itulah apa kita solusinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mana yang kita ikuti pada tempat-tempat ekstrim. Nah ini juga menunjukkan bahwa Islam itu fleksibel dia. Nah, contohnya di daerah Finlandia atau Islam, umat Islam bisa bermusyawarah dengan ulama setempat. Ya. Nah, kalau kita kan udah lihat hilal ya, tidak bisa lagi dibantah. Kemudian hikmah yang bisa diambil itu belajar kita menerima perbedaan. Allah sudah membedakan perbedaan di dunia ini, kita harus belajar dan mensyukurinya dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian menyadari kebesaran Allah, Allah yang Maha Besar menjadikan sesuatu pada tempat berbeda juga berbeda. Kemudian meningkatkan rasa syukur kita di tempat kita, kan seperti itu. Kemudian tidak membanding-bandingkan ujian. Nah, kenapa Allah semua orang Indonesia ini sangat tidak kasihan gitu. Kenapa kita dipanas-panasi gitu. Sebab tempat lain itu ada salju, kita tidak ada salju, tidak usah seperti itu. Di Indonesia juga ada salju ya, tapi di puncak Mount Everest, Mount apa namanya di Irian Jaya. Apa ya Pak Irsad namanya? Di gunung di Irian Jaya. Lupa saya. Itu ada apanya tuh. Nah, kemudian
dengan ada perubahan waktu itu ya, kita harusnya berusaha makin taat, kemudian sabar dan ikhlas. Semoga Allah menerima puasa kita dimanapun kita berada di muka bumi ini. Nanti kalau astronot di bulan, tidak tahu saya itu bahas lah nanti astronot gimana puasanya tuh di bulan. Jadi mungkin demikian saja, Bapak Ibu. Eh, Kalau ada perlu didiskusikan, mari kita diskusikan bersama-sama. Selamat berbuka nantinya, dan silakan dikembalikan kepada Pak Buya Irsad. Terima Silakan Buya. kasih. Terima kasih banyak Pak Warek. Alhamdulillah itu luar biasa ya bagaimana ternyata puasa Indonesia ini ada juga yang lebih panjang ternyata Pak ya, dan ternyata juga ada yang lebih pendek. Alhamdulillah kita ada di daerah yang pertengahan, umatan wasatan ini Pak, Ya. dibandingkan tempat-tempat yang lain. Baik adik-adik, teman-teman dosen, undangan yang hadir, ini barusan kita dengarkan cerita luar biasa, pengalaman beliau juga ada di Jepang, mungkin ini belum sempat beliau utarakan dengan banyak ya. Di harapan saya nanti kita bisa menggali lebih banyak dari beliau, tidak hanya apa yang beliau sampaikan tadi. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik nanti akan bisa lahir ya, misalnya apakah puasa lebih panjang, pahala besar lebih panjang Pak, kan bisa nanti itu Pak. Tapi kita Ya. tunggulah dulu. eh kita buka sesi tanya jawab untuk adik-adik mahasiswa dan dosen. Tapi sebelum ini Pak Warek, ini tadi ada usulan dari Bu Anet. Sebelum kita masuk ya teman-teman, ini ada usulan dari Bu Anet tadi. Dan sebenarnya ini sudah Bapak lakukan tahun lalu, artinya setiap mahasiswa kita yang punya kesempatan untuk bertanya untuk diberikan hadiah nih Pak. Boleh. Untuk Apa 2 hadiahnya? orang, 3 orang boleh pulsa atau apa yang bisa Bapak hadiahkan nanti, dan mungkin mengambilnya langsung ke tempat Bapak itu Pak, di ruangan Bapak kan. Jadi kalau dimungkinkan, kalau enggak kami nanti. Izin Bapak Irsad Labai Oke, Bardansu, siap, izin siap, Ya, Bapak silakan Bu. Rizky. Iya, Ya, Bu. izin Ibu Anet. siap, siap Pak Mi. Udah boleh bertanya Pak Irsad. Sudah boleh bertanya Ibu, Boleh, silakan. boleh. Tapi duluan yang di area chatting ada 2 duluan. Oh Oh, gitu. ada duluan Oke, Pak Duar. oke, oke. Ya. Siap, sebentar, tunggu sebentar Bu Ami ya. Ini Siap, tinggal Satu dari beberapa Bu orang. Dia, 2 Ah, dari Bunga atau mahasiswa. Silakan itu dulu Pak Irsad. baik, terima kasih banyak. Ini Pak Warek, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari dosen kita, Bu Dia. Ini kemarin beliau Silakan, Pak juga Irsad. semangat. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak dan semuanya. Waalaikumsalam Ibu Dia. Sewaktu Bapak di Jepang atau negara lain di mana Islam minoritas, bagaimana suasana puasanya dan apa saja aktivitas Ramadan di sana untuk bisa kuat iman Bapak dengan kondisi seperti itu Pak. Nah, ini penting nih Pak. Ini yang kami minta itu sebenarnya Pak. Pengalaman itu kami tidak dapatkan, Bapak sudah di situ. Jadi mohon dibagi kami Pak, bagaimana suasana puasanya, apa saja aktivitas Ramadannya supaya bisa kuat iman kita karena kita minoritas Pak. Nah gitu. Silakan Bapak. Siapa namanya bertanya nih? Bu Dia Febrina. Bu Dia. Dr. Dia Oke. Febrina. Ilkom. Terima Ilmu kasih Bu Dia Komunikasi. pertanyaannya. Jadi cepat-cepat saja. Saya mungkin 6 kali puasa di Jepang. Jadi suasananya karena di Jepang itu banyak beasiswa. Akhirnya beasiswa itu banyak mendapat orang Muslim. Oh, Sehingga suasananya memang di setiap universitas tidak banyak Muslimnya. Tetapi kalau berkumpul kami saya di Osaka dulu atau si Jepang itu ramai juga gitu. Jadi bulan puasa itu yang jelas kami dapat kiriman kurma dari Raja Arab. Di Raja Arab itu mengirim kurma ke seluruh negara sedunia. Nah, kami dapat tuh bisa kalau yang cangok ada 20 kilo. Ah, yang tidak cangok mungkin dia ngambil on saja gitu. Nah, ya, jadi yang kedua kita bisa pindah-pindah salat tarawih dari universitas ke universitas lain gitu. Jadi apa yang kita dapat di salat tarawih itu ternyata salat ini saja bukan main banyaknya caranya gitu. Ada yang Allahu Akbar tangannya dilipat seperti kita. Ada yang Allahu Akbar tangannya ke kiri. Ada yang Allahu Akbar tangannya berdiri saja seperti siap gerak gitu. Nanti atahiyatulnya juga banyak. Kalau kita asyhadu alla ilaha illallah jari telunjuknya berdiri. Ada orang yang marah sama saya berdiri gitu, mengganggu konsentrasinya katanya. Kemudian ada yang sholat ibu-ibu itu anaknya di pangku. Kalau orang Arab itu kan pakai gamis itu ya, bajunya besar.
Saya kira badannya besar, ternyata anaknya ada dalam. Entah anaknya itu susah bernapas, nggak tahu juga. Jadi ada yang nggak ditaruh anak di luar, malah dibawa salat itu. Kemudian apanya buyanya, imamnya itu diambilnya Quran dari tangannya, dari sakunya, kemudian dibacanya. Saya kira tadi itu, oh ini hebat sekali, dia hafal berjus-jus itu kan. Ya memang ayatnya ya panjang-panjang itu, jadi sholat itu bisa 1 jam. Nah, ternyata dia membaca, diambil surat yang kecil kemudian dibacakan. Nah, itu secerca apa ya, sekelumit kita berkumpul dengan orang Muslim Ramadan di Jepang. Nah, tempat lain saya belum mengalaminya Ramadan. Terima kasih. Wah, luar biasa Bapak. Ini Bu Dia ini kan sama-sama mendengar kita. Di Indonesia ini sebenarnya juga ada mirip Pak. Cuman mungkin kita jarang ketemu karena kita mungkin 1 atau 2 tempat aja. Kalau saya sebagai penceramah tuh Pak sering ketemu seperti Bapak tuh Pak. Hmm. Sering ketemu juga. Jadi kalau untuk menguatkan iman nih gimana nih Pak? Karena kita kan minoritas itu Pak. Jadi makanan Nah, kita. ya. Pak, lupa saya itu tuh. Di sana lah, nggak ada orang yang tidak melihat kita gitu. Yang melihat kita. Apa aja kita kerjakan, nggak ada orang yang tahu. Di saat itu kalau saya sangat rindu, masjid sangat rindu. Kemudian apa namanya, duduk-duduk di dalam surau itu sangat rindu kita. Karena nggak ada di sana gitu. Kemudian di sanalah kita tahu. Rasanya makin dekat kita sama Tuhan lah. Karena kalau di sini kan kita bisa mengadu sama orang. Kalau sana nggak ada sama orang, sama Tuhan aja yang bisa gitu. Jadi apalagi kalau kita mendalami Al-Quran itu lebih apa namanya, lebih mau rasanya membaca di sana ketimbang kita rame-rame di sini gitu. Coba kita sendiri di sana itu gitu. Nah, itu perasaan saya ya. Mungkin tidak sama setiap orang. Setiap orang mungkin kalau saya jadi buya di sana itu mungkin banyak juga penghasilan tuh. Ya, saya dengar Karena memang seperti itu, Pak Lek. Rekomendasikanlah kami ini Pak di situ Pak. Saya bahasa Inggris Agak, bisa Pak. boleh belajarlah bahasa Jepang ya. ya, Tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Tapi ada juga kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sekolah di Jepang itu memang dia datangkan buya dari Indonesia, tapi buya-buya yang apa itu, yang terkenal itu gitu. Oke Pak, Oke. terima kasih banyak. Ini banyak pertanyaan masuk nih belum lagi Gabung dari Bu aja Ami. yang mahasiswa disatukannya pertanyaan, mungkin bisa diringkas. Ada 5 itu. Nggak bisa Apalagi Pak, ya. beda-beda semua. Sebelum masuk ke mahasiswa ini kita mintalah dulu tadi satu ya anak-anak kita mahasiswa yang duluan tadi ya Bunga Septia Fitri Pak. Ini kemarin dia juga aktif bertanya bagus. Ini kalau bagus pertanyaannya nanti ini bisa dikasih hadiah sama Bapak ya. Bagus itu siapa nentukan saya ya. Bapak tentukan ya Pak. Bagus semua. Ini ada pertanyaan ini Pak. Bagaimana perbedaan garis lintang itu mempengaruhi lamanya puasa di negara-negara dunia? Waduh, ini pertanyaannya gawat nih Pak. Gimana kita jawabnya Pak? Bagaimana perbedaan garis lintang? Udah itu? saya jawab. Ya, silakan Tidak Pak. ada hubungannya dengan lama puasa. Yang lama puasa itulah posisi bumi terhadap matahari. Mantap. Jadi masalah posisi bumi terhadap matahari Pak ya. Tidak masalah garis lintang ya. Ya. Oke, baik. Jadi setiap garis lintang itu berbeda-beda juga panjangnya tergantung bumi di mana. Jadi Ramadan itu kan lebih cepat 11 hari ya. 11 hari ya setiap tahun ya. Ya. 10 ya, 10. 10 sampai 11 Pak. 10 hari ya. Di mana posisi buminya gitu. Nah, Itu negara-negara itu kemudian yang juga waktu itu jangan diukur dengan jam-jam itu ya, karena jam-jam itu seperti Malaysia dia didahulukan 1 jam, Jepang didahulukan 2 jam, padahal posisinya sama aja setiap tahun itu. Jadi cara manusia melakukan penghitungan waktu lagi. Nah, tetapi kalau posisinya terhadap matahari dia akan sama. Begitu terus, tetapi posisi bumi terhadap matahari itu menjadi pendek, ada yang menjadi panjang. Ya. Seandainya baik. tidak ada lah perbedaan itu, perbedaan waktu setiap Ramadan itu sama aja, berarti akan sama juga. Jadi setiap negara akan sama panjangnya. Tapi kan tidak sama tadilah, Ramadan itu tidak sama datangnya, dia lebih cepat 11 hari gitu. Makanya di setiap tempat kalau dulu panjang, mungkin sekarang pendek gitu. Kayak gitu ya. Oke, Saya baik. doakan ya semoga dapat pengalaman nanti ke sana ya. Amin. Kasih Itu kira amin ya. lagi Ustaz. Amin. Ya, siap. Bu Bunga dan
Kalau ingin lebih jelas nanti bisa temui beliau nanti di ruangan beliau di WR1 ya nanti di Unida. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada dari dosen kita Ibu Ami tadi juga sudah open Ya. mic tapi tertolak karena ada 2 pertanyaan yang mendahului. Ya silakan Bu Ami. Terima kasih Kak Tim, Pak Irsad, izin Pak Tesri. Ya, silakan Bu. Saya sebelumnya apresiasi sama Bapak ya, Bapak orang hebat ya Pak ya, udah Oh, enggak. Biasa-biasa aja. ke Jepang kan. Saya ingin juga ke Jepang ini Pak, bawalah sesekali ya Pak ya. Boleh. Nanti kita beli tiket rame-rame. Amin. Bapak izin Bapak ini terkait lama dan cepatnya puasa ini Pak. Kan kalau kita melihat dari perbandingan ya Pak ya, ada Selandia Baru, Chili ya, negaranya Australia, Uruguay, Argentina itu kan puasanya lama tuh Pak. Kalau Ya. yang cepatnya itu ada Prancis ya, Greenland, Islandia, Finlandia, dan Rusia. Nah, sementara Indonesia itu kan berada di tengah-tengah negara yang disebutkan tadi Pak. Ya. Nah, selain ingin melihat perbandingan ini ya Pak ya, apa kaitannya, apa perubahannya terhadap diri diri kita sendiri ya Pak ya, apabila di saat kita menahan puasa itu ada masalah, ada godaan, ada pertengkaran, baik itu di rumah atau di mana saja, bagaimana kita menahan iman kita supaya kita lebih fokus ke puasa. Apakah puasa itu nantinya lama ataukah puasa itu nantinya cepat? Ah, begitu Bapak. Minta pencerahannya ya Bapak. Terima kasih. Nah, Terima kasih Bu Ami. ya, Mungkin dijawab. bisa langsung Boleh jawab dijawab. Pak. Langsung Nah, Pak. enggak panjang-panjang jawabnya. Ya, kalau seandainya Tuhan mengatakan bahwa pahala itu per menit, kita akan berdoa puasa itu panjang. Seandainya per menit pahala itu, nah mudah-mudahan panjang. Kenapa? Di bulan Ramadan itu berkali lipat apanya pahalanya. Itu kita ingin yang panjang. Nah, sekarang karena jawaban tadi itu begini, ya perbanyak saja yang mendapatkan pahala, kemudian jauhkan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, itu termasuk sabar Betul. tadi, sabar, Betul. adil. Ya mungkin kita masing-masing udah tahu itu mana yang sabar, mana yang adil. Yang adil itu bukan sama banyak. Pak Rektor selalu mengatakan kepada kita itu, adil itu bukan sama banyak, gitu, tetapi sesuai proporsinya gitu. Betul. Ya. Nah, saya kan kurus, jadi berbuka puasanya jangan banyak. Nah, Bu, walaupun berguyon Bu, jadi perbanyak yang banyak pahalanya, jauhikan diri dari yang membatalkannya. Nah, mungkin begitu aja pendeknya gitu. Siap. Dan Luar kalau biasa. memang mau ke Jepang juga, Bu, banyak caranya, Bu. Penelitian hubungi profesor yang ada di sana. Baik, siap Nah, Bapak. nanti kita ke sana bulan puasa, Ramadan kita sana. Jadi bisa Mantap. menentukan ya Bapak ya, mana yang Itu puasa caranya. lama dan cepatnya dengan Indonesia Ya. ya Pak ya. Jadi doanya enggak riset saja. Ya Allah, berikanlah pengalaman untuk berpuasa di negara yang pendek. Terima kasih Mudah-mudahan dijabah oleh Bapak, Allah. Katim. Nah, Nah, mudah-mudahan luar saya biasa Bu doakan. Ami. Terima kasih banyak juga Pak Warek nih. Iya. Pak, ini kita kan janji untuk satu baru mau tanya Pak. Ini Bapak boleh pilih. Ada beberapa pertanyaan. Ini nggak mungkin dibacakan semuanya Pak. Mengingat karena Ah. yang bertanya itu 4 orang nih Pak. Bapak pilih satu Pak. Silakan Pak. Ada Vanessa, ada Nabila, ada Riza, ada Abelto. Nah, ini karena nggak Sekarang mungkin. hari Rabu, Ya, Rabu Pak. hari Rabu ada yang RS, ada namanya S Yang S. R apa S Pak? RS Q Ada. V. R ada Pak. R ada. R ada. Riza Udah Ramadhani. R dulu. Ramadhani. Nah, Nah, R dulu. R Itu dulu. Allah nanti mah. Baik, adik-adik yang lain dulu kita tentunya sesuai dengan pilihan Bapak ya. Insya Allah. Assalamualaikum Pak. Dari Riza Rahmadani. Islam itu mudah dan penuh solusi. Apa maksudnya Pak? Nah, ini Mudah menarik dan Pak. penuh solusi. Ya apa itu maksudnya Pak? Ya, memang mudah Islam itu. Apa itu? Lihat aja kalau Al-Quran mengatakan itu boleh, kemudian tambah apanya sunnah Nabi. Itu nggak perlu kita berpikir-pikir. Selesai kan? Ya. Ya karena memang itu pegangan orang Islam. Apa saja. Mau makan, mau minum, mau hidup, mau apa. Gitu. Lihat saja Al-Quran dan turut itu.
Betul, Ya, Pak. kan pendek jawabnya ya. Tambah sedikit nih, Pak. Ah. Ya, yang mestinya kalau misal sholat, misal Pak, nggak bisa berdiri, duduk, Pak. Nggak bisa Nah, duduk, tidur. tidur. Nah, Nggak itu bisa tidur, pasti udah meninggal tuh. tidak meninggal tuh. Puasa begitu juga. Kalau dapat halangan, boleh diganti, boleh dibadal. Itu kan karena Islam itu mudah dan penuh solusi kan gitu, Pak ya. Kalau Ramadan mesti wajib diganti malah, bukan Ah, boleh, wajib Ya, itu. wajib diganti. Jadi kalau apa, artinya kan ada kemudahan yang diberikan. Kalau memang sakit, marid misalnya, nggak bisa puasa ya Pak kan, bisa Ya, diganti di hari yang lain. tambahkanlah Ustaz, Ya itu tambahkan. tadi Pak. Jadi kalau Yang lain apa kita buat kita, Ya, pahala kita yang dapat sehari buat kita, kecuali Ramadan itu. spesial Pak ya. Sampailah ya tuh ayat apa nih? Nggak ada Pak. Jadi kini Itu kan ya. anak-anak paham Ya dengan terima kondisi. kasih. Catat namanya siapa namanya? Kemudian yang Ini kedua siapa yang dahulu tadi? Yang pertama Pak Ini tadi apa ya Bunga, dulu? Bunga Septiara Fitri B, dengan benar. Riza Rahmadani. Jadi ini berdua. Kapan Bapak bisa apa Pak? Jam berapa Bapak mungkin bisa di apa? Di kampus. Kampus. Kemudian bisa anak-anak kita nanti untuk nanya nanti untuk hadiahnya ke Bapak. Nah, jadi gitu ya. Kapan nih, besok atau kapan? Besok bisa. boleh Pak. Hari? Besok boleh. Besok hari apa? Bisa di Besok hari Kamis. Pak. Kamis. Kalau itu yang tepatnya yang pastinya jam 11 kita ketemu. Yang pasti Itu Bunga sama Riza itu kan pas di jam istirahat itu jam 11 ya. Jadi bisa Ya. nanti kalian temui Bapak untuk mendapat reward dari Bapak. Jadi ini yang Boleh, lain boleh. yang belum berkesempatan seperti Albert misalnya, Nabila dan Vanesha. Ini pertanyaannya bagus-bagus, cuman sayang waktu kita juga terbatas. Bentar lagi kita juga mau berbuka puasa. Maka tentu tidak semuanya ya Pak ya kita ambil. Jadi untuk berdua Datanglah yang nanti saya beli pembelajaran. Belajar mengelap oto. Ya, pokoknya datang besok ya. Oke. Baik, Apa-apa. insya Jam Allah. 11 Terima kalau kasih saya banyak. nak datang telepon. Terima kasih banyak Pak Warek tentunya atas ilmu yang bermanfaat. Kita berharap apa yang sudah Bapak sampaikan itu bisa menjadi ilmu untuk kita dan bisa kita amalkan. Yang jelas, seperti yang beliau sampaikan, perbedaan waktu puasa di dunia itu sebenarnya adalah geografis ya. Akibat adanya rotasi bumi dan revolusi bumi kan gitu serta letak geografis bumi. Jadi ini dalam Islam adalah karena agamanya universal, maka tetap bisa menerapkan walaupun dalam kondisi apapun. Nah ini luar biasanya Islam ya. Bahkan ada yang seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang 1 jam Pak, ada yang 18 jam, ada mungkin yang 20 sampai 24 jam. Itu kalau secara fikih itu sebenarnya bisa merujuk kepada daerah yang paling dekat dengan mereka Pak. Jadi tidak mungkin Saya pernah mengalami pindah Ramadan ya. Di Belanda itu hari malam tuh maghrib itu setengah 12 malam. Kalau saya Ramadan waktu itu tuh, waduh, setengah 12 malam baru kita berbuka. Puasa gitu. Ya, berbuka betul. Kata orang sana biasa-biasa aja, tapi karena memang tidak panas negaranya gitu. Iya betul. Artinya Allah itu memberikan apa namanya ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha ya Pak ya. Jadi walaupun panas, walaupun panjang tetapi tidak panas. Ini luar biasanya Allah dengan segala kemahabesarannya. Jadi adik-adik, teman-teman dosen dan undangan yang hadir, mungkin itu ya agenda kita pada hari ini. Dan terima kasih Pesat. Terima kasih lagi terima kasih. Ya, Anda berbahagialah. Dulu saya waktu kuliah tidak ada dosen mengundang kultum ini. Pernah diundang sama dosen. Ini Pak, kan, yang kita ini Pak, alhamdulillah Pak, sejak tahun 2020 ini Pak, sampai sekarang terus lanjut untuk Mutiara Tapi kalau bisa ada mahasiswa nanti ya salah satunya ya yang ngasih ya. Ya, kita tunggu. Pak. Kita tunggu nanti Pak, insya Allah. Dan terima kasih untuk seluruh penanya yang sudah memberikan masukan dan idenya serta pertanyaan yang mendalam sehingga makin banyak ilmu kita dari beliau. Dan saya harap ini tidak hanya habis sampai di sini saja. Artinya kita boleh bertanya kepada beliau nanti langsung ke tempat beliau di ruangannya WR1 kalau dibutuhkan ya Pak ya, izin Pak. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak tentunya. Semoga berkah Ramadan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Hendaknya Ramadan kita kali ini sampai nanti Idul Fitri kita yang insya Allah tentunya kita bisa lalui dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maaf. Ya, itu berapa orang tadi itu? 113 semuanya. 100 lebih Pak. Bukan. Yang mau dikasih takjil. Dua. Tapi Bu Ami nggak tahu nih Pak. Bu Ami dia kecamatan Ratih tadi itu. Iya dengan saya Pak. Ami nggak apa-apa nggak dikasih takjil asalkan di Jepang. Nggak Pak Bu. Irsan. Boleh. Ya, saya lihat nanti.
Bu Iya, Anet. Boleh Pak Terima Irsad. kasih. iya, iya Mohon Bu Pak Anet. Irsad. Ya, silakan Bu Anet. Pak Irsad, iya. Nanti ini Pak, saya minta sama Pak Tesri, Pak saya yang ngasih Pak, masih ngasih Mutiara Ramadan Wah, mengisi, Pak Tes ikut ya Pak, Insya ya, Allah, Bu. ya. Kalau ngikutin. saya tahu ikut, Bu, ya saya memang agak pelupa. Kemudian nggak Nanti tahu kami gitu. ingatkan Pak, kami ingatkan Bapak, Insya Allah. Setiap Ya, hari ya, kami ya, ingatkan ingatkan. Bapak, Ya, Insya Allah. ya, Jadi, oke, terima kasih. jadi Oke. Alhamdulillah, Insya Allah hari ini kita cukupkan Bapak ya untuk acara Mutiara Ramadan kita. Insya Allah besok akan ada Mutiara Ramadan lain yang Insya Allah akan diisi oleh Ketua Yayasan kita, Bapak Heri, Insya Allah untuk besok Pak. Jadi besar harapannya untuk teman-teman dosen, tendik, para adik-adik mahasiswa dan juga tamu undangan yang hadir untuk bisa menghadirinya dengan tentunya tema yang berbeda dengan yang disampaikan Bapak. Insya Allah akan menambah keilmuan kita selama bulan Ramadan dan berkah keilmuannya tentu kan kita bisa laksanakan nanti setelah Ramadan, dalam Ramadan dan setelah Ramadan. Insya Allah. Demikian saja mungkin acara kita pada hari ini dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anet puasa Pak, kan? iya Pak. Insya Sekarang Pak. Allah Pak, Alhamdulillah puasa, Pak. Suaranya keras betul, saya lihat. Terima kasih banyak Pak Tua. Ya, sama-sama. Dah, Teman-teman semuanya silakan diisi mohon absen diri. ya. Ya, oleh Pak. Mohon Ya diri. Pak. Ya, Selamat assalamualaikum. berbuka puasa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anet ditahan dulu hadiahnya Bu karena dari Pak Tes sudah oke ya. Jadi insya Allah untuk berikutnya nanti, yang berikutnya insya Allah nanti ada giliran Bu Anet untuk menambah pahala di bulan Ramadan. Demikian acara kita. Sampai jumpa lagi di acara Mutiara Ramadan kita besok insya Allah dengan Ketua Yayasan kita Bapak Heri. Jadi pastikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa supaya saling mengkabarkan dengan teman-temannya karena sayang sekali ini besok salah satu orang yang pernah mengapalai 120 PTS yang ada di Sumatera Barat. Ini langkahnya orang nih ya. Semoga berkah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri ya Pak Ketua. Assalamualaikum.